Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Yohanes Wijaya, saya ada seorang psikolog klinis. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mata kuliah biopsikologi untuk pertemuan ke-11 tentang gerakan. Oke, untuk mempercepat waktu kita akan mulai saja. Kita akan apa namanya memahami apa itu gerakan. Nah, untuk pendahuluannya, gerakan adalah salah satu fungsi vital tubuh yang melibatkan otot, tulang, dan sistem syaraf. Baik itu gerakan sederhana seperti berjalan atau gerakan kompleks, misalnya seperti menari, eh, mekanisme gerakan yang membutuhkan koordinasi yang tepat gitu ya, atau yang dalam berbagai sistem dalam tubuh. Karena menari itu merupakan suatu yang kompleks gitu ya, bukan cuma jalan gitu ya. Jadi dia ada gerakan-gerakan tertentu yang harus dikoreografikan gitu ya. Jadi makanya dia lebih kompleks. Oke. Kemudian ada sistem gerak manusia. Jadi penjelasan adalah sistem gerak manusia terdiri dari tiga komponen sebenarnya, yaitu ada tulang, yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem saraf. Jadi ketiga komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi. Nah, kita lihat fungsi dan contoh kerjanya ya. Jadi kalau itu tulang sendiri, dia menyediakan struktur dan dukungan untuk tubuh. Jadi dia tugasnya itu untuk melindungi organ vital. Jadi menjadi tempat pelekatan otot-otot kayak gitu ya. Nah, contoh kerjanya itu ketika kita ingin mengangkat tangan, jadi ya tangan begini, tulang-tulang di lengan seperti humerus bergerak sebagai penggeraknya. Jadi tangan kita tuh bergerak jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian sistem otot. Nah, itu fungsinya menghasilkan gerakan melalui kontraksi otot. Sebenarnya ada tiga jenis otot ya, yaitu otot rangka atau volunteer, otot jantung atau involunteer, atau otot polos atau involunteer juga. Jadi kalau otot rangka tuh kita tahu gitu ya, kita tahu oh itu lagi gerakan gitu. Kalau jantung kadang-kadang kita nggak sadar, makanya dihitungnya tuh involunteer. Ya, contoh kerjanya itu ya ketika otot rangka di lengan berkontraksi, mereka menarik tulang untuk mengangkat lengan. Nah itu contohnya ya sistem sistem otot. Ya. Kemudian untuk sistem saraf sendiri, yaitu mengontrol dan mengkoordinasi gerakan dengan mengirimkan sinyal antara otak, sumsum tulang belakang, dan seluruh tubuh. Jadi ketika kita ingin bergerak, otak mengirimkan sinyal ke otot melalui syaraf untuk menginstruksikan otot agar berkontraksi atau rileks. Ya. Nah, sebenarnya fungsi tulang dalam gerakan juga kita akan lihat lagi, terutama dalam tulang ya. Itu adalah tulang itu berstruktur keras yang memberikan kerangka bagi tubuh. Tulang juga berfungsi sebagai yang tadi kita ngomong adalah tempat perekatan otot. Nah, selain itu ada lagi yaitu fungsinya yaitu pengungkit bagi otot yang menghasilkan untuk menghasilkan gerakan gitu ya. Kemudian pelindung organ-organ vital seperti otak dan jantung. Karena tengkorak pun juga merupakan tulang ya. Jadi apa namanya organ-organ kita tuh kan sangat fragile gitu ya, sangat apa namanya gampang hancur gitu ya. Jadi otot apa namanya kerangka tulang yang keras ini itu sebagai pelindung gitu. Jadi sebagai kalau misalnya kita jatuh nggak langsung kena bagian vital gitu ya. Jadi jenis tulang berdasarkan fungsinya yaitu ada tulang panjang yaitu sebagai pengungkit atau misalnya tulang paha itu tulang panjang. Mana tulang pendek untuk biasanya untuk menyerap makanan. Jadi misalnya tulang yang ada di pergelangan tangan gitu. Misalnya bukan bukan makanan tadi saya salah ngomong ya. Menyerap tekanan maksudnya. Kok tulang makanan gitu ya. Tulang ludah. Tulang maksudnya tulang lidah kali. Oke. Kemudian tadi saya juga apa namanya dia ada tulang pipi ya. Yaitu untuk melindungi organ, misalnya tulang tengkorak itu juga itu tulang pipi itu tulang di tengkorak tulang pipi. Oke. Oke. Kemudian ini sistem otot dalam gerakan, yaitu otot menghasilkan kekuatan untuk menggerakkan tulang. Otot bekerja dengan berkontraksi dan relaksasi. Ada tiga jenis otot utama jadi ya. Yang pertama adalah otot rangka, itu tugasnya tuh menggerakkan tulang dan terlibat dalam gerakan sadar yang tadi kita bilang volunteer ya. Karena otot jantung bertanggung jawab untuk penggerakan darah dan juga otot polos untuk menggerakkan organ dalam. Nah, ini ada mekanisme kerja otot.
ya. Otot berfungsi dengan cara berkontraksi atau memendek sendiri dan berelaksasi itu memanjang. Jadi kalau ototnya agak lucu ya. Jadi kalau dia berkontraksi malah memendek, ya. Kalau rileks malah memanjang, gitu ya. Nah, saat otot berkontraksi, ia menarik tulang yang dilekatinya sehingga menghasilkan gerakan. Jadi energi yang untuk dikontraksi otot berasal dari uh, adenosid trifosfat atau ATP itu ya. Nah, ini gimana proses kontraksi otot gitu. Jadi misalnya ada stimulasi saraf yaitu kontraksi otot dimulai ketika sistem saraf mengirimkan impuls saraf ke otot melalui neuron motorik. Jadi sinyal ini menghasilkan apa namanya serat-serat di otot gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah pelepasan kalsium. Jadi ketika impuls saraf mencapai otot, ya, ion kalsium dilepaskan ke retikulum sarkoplasma. Jadi itu adalah jaringan sel dalam sel otot ya. Kalsium ini penting untuk proses kontraksi. Kemudian ada interaksi filamen, yaitu dalam sel otot terdapat dua jenis filamen, yaitu filamen tebal yaitu miosin ya, kita sebut miosin, dan filamen tipis atau aktin. Ketika kalsium tersedia, miosin mengikat aktin dan membentuk jembatan silang atau cross bridge. Nah, kemudian ada kontraksi ya. Jadi proses yang disebut siklus pengikatan dalam pelepasan jembatan silang terjadi. Miosin menarik aktin, menyebabkan filamen bergerak satu sama lain dan membuat otot berkontraksi atau malah lebih memendek gitu ya. Kemudian ada relaksasi nih. Tadi kan kontraksi, nah, kemudian ini relaksasi. Jadi setelah sinyal saraf itu berhenti, kalsium dipompa kembali ke retikum sarkoplasma, jembatan silang terputus dan otot kembali ke keadaan yang awal, yaitu lebih memanjang lagi. Nah, sumber energi untuk kontraksi otot, yaitu yang ATP tadi ya, adalah sumber energi utama untuk kontraksi otot saat otot berkontraksi. Jadi ATP dihidrolisis menjadi adenosis ya, difosfat atau ADP dan fosfat anorganik ya, melepaskan energi yang diperlukan untuk kontraksi. Nah, ini ada sumber energi tambahan yang biasanya ada ya gitu ya, yaitu fosfokreatin, yaitu dalam waktu singkat otot dapat menggunakan fosfokreatin untuk menghasilkan ATP secara cepat. Kemudian ada glukosa dan lemak itu juga perlu ya. Itu adalah sumber energi glukosa dan lemak itu. Untuk aktivitas yang lebih lama menggunakan glukosa dan lemak sebagai sumber energi dalam proses aerobik gitu ya. Nah, contoh gerakan yang sendiri adalah contoh angkat beban. Nah, saat kita mengangkat dumbbell, otot bicep berkontraksi untuk menarik tulang lengan ke arah tubuh. Jadi ATP yang dihasilkan membentuk energi untuk kontraksi ini. Kemudian ada juga berjalan. Ya. Berjalan itu otot-otot di kaki kita berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan melangkah. Lalu kita akan beralih ke jenis-jenis gerakan otot. Yang pertama adalah fleksi, yaitu membengkokkan sendi ya, kita bisa membengkokkan sendi ya. Jadi eksteksi adalah melakukan meluruskan sendi gitu ya. Kalau abduksi gerakan menjauhkan anggota tubuh dari garis tengah tubuh itu ya. Nah, kemudian ada aduksi yaitu gerakan mendekatkan anggota tubuh ke garis tengah tubuh. Nah, contohnya ya, misal kalau fleksi itu mengangkat lengan ke arah bahu nih. Nah, gini nih, kita fleksi gini nih. Oh, ya. Jadi meluk lutut berjalan jadi kita meluk lutut pengen mau lari itu kita apa lakukan lutut dah kayak gitu. Kalau ekstensi jadi kayak meluruskan lengan dengan cara fleksi sama gitu ya. Nah, ini juga sama itu ekstensi juga bisa. Jadi fleksi dan ekstensi juga sama. Nah, kemudian abduksi yaitu mengangkat lengan ke samping ya. Jadi ke samping nah, gitu ya. Itu mengangkat kaki ke samping juga gitu. Jadi eh, abduksi pinggul namanya ada yang bahu ya, di bahu ya gitu ya, ke samping gini. Nah, gitu. Nah, adduksi adalah menurunkan gerakan posisi semula. Jadi misalnya kita udah begini kita balikin lagi kayak gini lagi. Nah, gitu. Jadi ya itu adduksi gitu ya. Nah, ini ada kombinasi ya. Contohnya kalau kita bilang kombinasi tuh, misalnya berlari nih. Jadi fleksi dan ekstensi di lutut karena dia kan apa namanya dia dia membengkokkan terus dilepasin. Jadi barengkan di kemudian di relaksasi kayak gitu. Jadi ya itu gabungan gitu ya. Nah, kalau olahraga bisa kita menari itu menari itu semuanya itu. Jadi semua gerakan itu dipakai semua tuh bisa orang menari atau aerobik juga sama. Nah, karena kombinasi aduksi dan aduksi itu tuh biar gerakannya itu lebih dinamis. Nah,
Jadi ini sesar dalam pengaturan gerakan gitu ya. Sesar mengendalikan gerakan melalui impuls listrik yang dikirim dari otak ke otot. Jadi sistem saraf pusat, terutama otak dan susun tulang belakang berperan penting dalam perencanaan dan pengontrol gerakan gitu ya. Nah, kemudian ada perotak, yaitu korteks motorik bertanggung jawab di atas gerakan sukarela, ganglia basal itu gerakan halus dan koordinasi, cerebellum atau otak kecil yang mengatur keseimbangan dan koordinasi. Nah, ini kita lebih dalamnya lagi ya perannya itu ya. Kalau kalau misalnya motorik itu ada primer di lobus frontal yang bertanggung jawab itu gerakan dasar dan langsung gitu ya. Nah, kalau korteks motorik sekunder yaitu gerakan yang lebih kompleks, termasuk perencanaan gerakan dan perorganisasian urutan gerakan tersebut. Nah, itu kayak koreografi gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya ingin mengambil benda, jadi kotak motorik atau menghasilkan otot-otot yang diperlukan untuk melakukan gerakan tersebut. Gitu ya. Nah kalau ganglia basal, jadi berperan untuk mengatur gerakan halus ya, menulis, nah, itu kayak gitu ya, menulis saat dan belajar alat musik dan itu kayak gitu. Kalau cerebellum itu kayak sepeda gitu ya, jadi seimbang kita kata kalau kita menaik sepeda, menaik sepeda atau apa eh, sepatu roda juga sama gitu ya. Nah, saraf perifer dalam gerakan adalah saraf yang membawa sinyal dari otak ke otot dan kembali dari otot ke otak. Ya, saraf motorik ini mengirimkan perintah dari otak ke otot untuk berkontraksi, sedangkan saraf sensori mengirimkan informasi dari tubuh ke otak gitu ya. Nah, kontraksi otot dan saraf. Sinyal dari saraf menyebabkan pelepasan ion kalsium di dalam otot yang memicu kontraksi. Jadi kontraksi otot terjadi melalui interaksi antara protein aktin dan miosin yang saling menarik untuk memendekkan otot biar dia apa namanya berkontraksi gitu ya. Nah, pengaruh energi ya dalam gerakan, jadi membutuhkan energi yang bergerak. Misalnya tadi kita bilang ATP diproduksi melalui respirasi seluler di dalam mitokondria otot. Saat ATP habis, otot mengalami kelelahan sehingga gerakan melambat atau malah berhenti. Nah, ini penjelasannya nih ya, mungkin bisa dibaca. Jadi kalau untuk ATP itu sebuah energi utama untuk otot ya. Nah, jadi ya tujuannya tuh untuk proses kontraksi. Kalau reproduksi ATP itu ada apa namanya respirasi seluler gitu ya. Jadi proses di mana sel-sel termasuk sel otot menghasilkan ATP yang memecah glukosa dan molekul lain yang terjadi dalam mitokondria yang sering disebut sebagai pembangkit energi sel gitu ya. Jadi dia pakai glukosa dan molekul lain. Jadi kalau proses respirasi ada dua yaitu anaerobik dan aerobik ya. Jadi dalam kondisi tanpa oksigen gitu ya. Nah, kalau aerobik itu dalam kondisi cukup oksigen. Nah, jadi kita kan pasti juga dalam gerakan itu ada lelah ya. Kenapa bisa lelah gitu ya? Jadi penyebab kelelahan itu karena otot itu berkontraksi terus tanpa relaksasi jadinya. Makanya kalau kalau misalnya kita mau olahraga ya harus ada pemanasan dulu karena apa namanya nanti ada kita harus otot kita tuh tidak boleh kejang apa tidak boleh kejang dan itu apa namanya berkontraksi terus gitu. Jadi harus ada relaksasinya gitu. Nah, lama-lama kan sumber energi itu habis tuh, entah dari gula atau molekul lain karena dari ATP kan dia dia mencoba gitu ya untuk menjadikan itu jadi energi. Nah, makanya kalau nggak makan kadang-kadang ya nggak ada energi. Dari otot kita dapat berkontraksi dengan efektif ketika kadar ATP-nya rendah. Jadi dia tidak dapat ya. Jadi maksud Bapak tuh tidak dapat berkontraksi dengan efektif. Nah, kemudian akumulasi asam laktat yaitu eh jadi ini dalam respirasi anaerobik ya, akumulasi asam laktat dapat menyebabkan rasa sakit dan kelelahan otot. Ya, jadi kalau banyak asam itu ya jadi capek gitu, dilelah ya. Kemudian penurunan kadar ion kalsium yaitu diperlukan untuk kontraksi otot. Saat otot lelah, kadar kalsium dapat menurun dan mempengaruhi kemampuan otot untuk berkontraksi. Nah, dampaknya ya ketika otot mengalami kelelahan mungkin merasakan lemah ya, sakit. Jadi kemampuan jadi gerakannya tuh nggak efisien gitu ya. Nah, kemudian pemulihan untuk memulihkan energi penting bagi tubuh untuk istirahat dan misalnya makan gitu ya. Jadi itu jadi istirahat, makan gitu itu penting gitu ya. Nah, minum terutama tuh. Jadi minum juga penting ya, nutrisi juga sangat penting. Nah, ini yang volunteer dan involunteer ya.
Nah, jadi yang volunteer ada gerakan yang dikerjakan secara sadar oleh otak, seperti jalan, menulis, sebaliknya gerakan yang involunteer yaitu tanpa sadaran. Misalnya tadi kita ngomong otak jantung. Nah, refleks gerakan involunteer. eh jadi terjadi sebagai respon langsung terhadap rangsangan. Misalnya saat kita menyentuh benda panas, langsung set, panas. Tangan kita tergerak. Nah, gitu ya. Jadi itu kan dikendalikan oleh sumsum tulang belakang. Jadi otomatis karena itu refleks. Nah, gerakan pada sistem vestibular yaitu telinga dalam berperan dalam keseimbangan dan orientasi tubuh. Ia mendeteksi perubahan posisi kepala dan mengirimkan sinyal ke otak untuk menyesuaikan postur tubuh. Nah, gerakan dalam keseimbangan yaitu dikontrol sinergi antara otot sendi dan sistem vestibular. Jika sistem ini terganggu, seseorang dapat mengakibatkan kehilangan keseimbangan, koordinasi yang dikenal sebagai ataksia ya. Kalau itu udah parah itu. Nah, penyakit yang mempengaruhi gerakan yaitu Parkinson, stroke, dan multiple sclerosis ya. Jadi kalau Parkinson itu kan dia tremor ya. Kalau stroke itu ada kelumpuhan sebagian tubuh. Terus kalau multiple sclerosis itu sinyal-sinyal sarafnya itu transmisinya itu terganggu gitu. Nah, jadi latihan apa yang dan penanganan terhadap gerakan. Jadi latihan fisik dapat memperkuat otot dengan meningkatkan koordinasi gerakan. Latihan aerobik meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru. Sedangkan latihan resistensi meningkatkan kekuatan otot. Nah, gimana kalau kita ngomong cedera? Nah, cedera itu misalnya pada sendi atau tulang dapat membatasi gerakan, misalnya fraktur tulang di lokasi dislokasi sendi gitu, atau ketegangan otot itu dapat menyebabkan sakit gitu ya. Jadi kita nggak bisa gerak kadang-kadang karena itu. Nah, rehabilitasi fisik melibatkan latihan untuk mengembalikan kekuatan otot, mobilitas sendi, dan koordinasi gerakan setelah cedera atau penyakit. Jadi pakai fisioterapi adalah satu untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kesimpulannya adalah gerakan adalah hasil kerjasama kompleks antara sistem rangka dan otot dan saraf. Tanpa koordinasi yang baik antara ketiga sistem ini, gerakan tidak dapat terjadi dengan efektif. Memahami mekanisme gerakan membantu kita menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara optimal. Oke, Oke, demikianlah pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajar.